Ngenes, bapaknya Amin Rais jadi gelandangan politik. Anaknya si Mumtaz Rais doyan miras. Yang jelas tidak ada pasangan suami istri manapun yang ingin sampai di sini. Tentu kami di sini itu sudah melewati banyak diskusi, upaya-upaya juga, namun inilah keputusan yang terbaik bagi kami dan juga bagi anak-anak. Yang penting untuk informasi teman-teman supaya lurus, tidak ada yang diinter-inter gitu ya. Pihak keluarga, kedua belah keluarga masih baik-baik. Saya pun dengan Mas Munas hubungannya sangat baik, saling menghormati, dan kami komitmen untuk membesarkan anak bersama-sama. Salah satu alasan perceraian mereka adalah keributan yang terus-menerus di antara mereka, bahkan ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ahmad Mumtaz Rais, anak ketiga dari Amin Rais, terhadap istrinya waktu itu, Putri Zulkifli Hasan. Bahkan menurut penuturan dari Putri Zulkifli Hasan, Mumtaz Rais ini sudah sakit jiwa. Makanya tadi ada beberapa saksi juga yang dihadirkan juga menjelaskannya sama seperti itu. Jadi memang Mbak Putri dari awal menunjuk saya dan Mas Kris untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara musyawarah dan mufakat dengan baik-baik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jalan hidup Amin Rais, meskipun pernah jadi ketua MPR, ketua umum PAN, dan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, agak miris sebenarnya. Jadi lihat saja belakangan ini, ia sudah benar-benar jadi gelandangan politik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, yang pertama dengan segala pengalaman yang dimiliki, termasuk ada yang menyuruhnya sebagai bapak reformasi, dan pernah melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden kala itu. Tetap saja dia kalah di Pilpres 2004. Artinya apa? Pengaruh Amin Rais ini nggak seberapa dibandingkan SBY yang kedua-dua kali mendukung capres 2 kali. Juga capres yang didukungnya tersebut kalah. Artinya apa? Kekuatan Amin Rais nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jokowi. Sekalipun titelnya dengan bilang dia adalah bapak reformasi, Donsen. Padahal si doi sering banget loh menjelek-jelekan mantan wali kota Solo itu, sampai-sampai mengatakan Jokowi bakal jadi bebek lumpuh. Segala faktanya sekarang dia yang dilumpuhkan oleh PAN. Bagus ya. Dan yang ketiga, Amin Rais sudah pernah mau terima uang korupsi juga dari Siti Fadilah Supari sebesar 600 juta, yang mana hal ini terungkap dalam persidangan korupsi yang melibatkan mantan Menkes tersebut. Jadi kalau dia mengatakan partainya PAN merupakan partai pembela agama Allah, agak ngakak sih dengarnya. Ya karena akan mana ada itu partai pembela agama Allah yang kadarnya nerima duit hasil korupsi, dan gak lucu. Yang keempat, Amin Rais didepak dari PAN oleh besannya sendiri, Zulkifli Hasan. Bayangkan, siapa coba yang tidak sakit hati dibuat begitu? Kayak lagunya Rosa, bayangkan saja dia yang mendirikan partai tersebut, dia juga yang ngegedein partai itu. Ketika sudah besar malah disingkirkan sama besannya sendiri. Kalau ada orang yang rada-rada stres berada di posisi Amin Rais, ini bisa-bisa jadi stres beneran. Karena begitu beratnya cobaan. Dibuang dari partai tersebut, sudah tua, merasa dirinya lebih hebat dari Jokowi. Tiba-tiba didepak dari partai, tanpa hormat. Siapa coba yang gak pusing 7 keliling dibuat begitu? Yang bikin tambah sakit hati lagi adalah sekarang Zulkifli Hasan masuk kabinet Jokowi. Nah, saat pemilihan ketua umum PAN dulu, sini mendukung Fahri Harahap. Gak taunya yang didukung kalah. Ini kita menjadi pertanda kalau dia sedang gak punya pengaruh apa-apa lagi di partai yang didirikannya itu. Lalu bukannya melakukan introspeksi diri, si Amin Rais ini mengambil alih basis massa dengan mendirikan partai baru, yakni Partai Umat.
yakin kalau kalangan warga Muhammadiyah dan PA212 akan mendukung partainya. Hal ini dibuktikan dengan dia merekrut tokoh kadrun Ansofri Idrus Sambo sebagai sekretaris Majelis Syuro Partai Umat. Lalu ada Buniani yang kalau itu punya pengaruh besar dalam memenjarakan Ahok dan berdirinya PA212, serta Mustafa Nahrawardaya yang sebelumnya jadi pengurus Muhammadiyah, yang sebelumnya cuma kelihatannya nggak seperti yang diharapkan Ferguson, karena memang berdasarkan hasil survei elektabilitas partai itu cuman 0,5% gitulah. Belum lagi ditambah dengan saat ini sudah banyak banget kader partai yang mengundurkan diri. Pokoknya ambiar deh. Belum dapat umat, tapi sudah ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Padahal slogan Partai Umat kan tersebut keren ya. Nih, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ternyata orang yang pada nggak percaya pada itu semua karena melawan kezaliman diri sendiri dan anggota keluarganya saja nggak mampu. Apalagi mau melawan kezaliman orang lain. Loh, terbukti anaknya si Mumtaz Faiz ternyata doyan juga loh nenggak miras. Hal ini terungkap dari proses persidangan antara adik Hanum Rais itu dengan istrinya, Putri Zulia Safitri. Wow, saya anak dari pendiri partai yang katanya partainya membela agama Allah, tapi ternyata anaknya suka banget sama miras. Lantas seperti apa ceritanya? Namun, Mumtaz Rais sering mengajak sopir istrinya untuk mengkonsumsi miras. Tidak cuma itu, si sopir malang tersebut juga dipaksa oleh Mumtaz untuk minum obat kuat. Nah, dampak dari doyan mabuk-mabukan itu juga yang membuat sering melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap sang istri. Mirisnya lagi, tidak cuma Putri Zulia yang kerap disiksa oleh Mumtaz, tapi asisten rumah tangga mereka juga dia siksa. Jalan hidup Amin Rais, meskipun pernah jadi ketua MPR, ketua umum PAN, dan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, agak miris sebenarnya. Jadi lihat saja belakangan ini, ia sudah benar-benar jadi gelandangan politik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gus Dur yang pertama dengan segala pengalaman yang dimiliki termasuk ada yang menyuruhnya sebagai bapak reformasi dan pernah melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden kala itu. Tetap saja dia kalah di Pilpres 2004. Artinya apa? Pengaruh Amin Rais ini nggak seberapa dibandingkan SBY yang kedua-dua kali mendukung capres 2 kali. Juga capres yang didukungnya tersebut kalah. Artinya apa? Kekuatan Amin Rais nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jokowi. Sekalipun titelnya dengan bilang dia adalah bapak reformasi, Donsen. Padahal si doi sering banget loh menjelek-jelekan mantan wali kota Solo itu, sampai-sampai mengatakan Jokowi bakal jadi bebek lumpuh. Segala faktanya sekarang dia yang dilumpuhkan oleh PAN. Bagus ya. Dan yang ketiga, Amin Rais sudah pernah mau terima uang korupsi juga dari Siti Fadilah Supari sebesar 600 juta. Yang mana hal ini terungkap dalam persidangan korupsi yang melibatkan mantan Menkes tersebut. Jadi kalau dia mengatakan partainya PAN merupakan partai pembela agama Allah, agak ngakak sih dengarnya. Ya karena akan mana ada itu partai pembela agama Allah yang kadarnya nerima duit hasil korupsi dan gak lucu. Yang keempat, Amin Rais didepak dari PAN oleh besannya sendiri, Zulkifli Hasan. Bayangkan, siapa coba yang tidak sakit hati dibuat begitu? Kayak lagunya Rosa, bayangkan saja dia yang mendirikan partai tersebut, dia juga yang ngegedein partai itu. Ketika sudah besar malah disingkirkan sama besannya sendiri. Kalau ada orang yang rada-rada stres berada di posisi Amin Rais, ini bisa-bisa jadi stres beneran. Karena begitu beratnya cobaan. Dibuang dari partai tersebut, sudah tua, merasa dirinya lebih hebat dari Jokowi. Tiba-tiba didepak dari partai tanpa hormat. Siapa coba yang gak pusing 7 keliling dibuat begitu? Yang bikin tambah sakit hati lagi adalah sekarang Zulkifli Hasan masuk kabinet Jokowi. Nah, saat pemilihan ketua umum PAN dulu, sini mendukung Fahri Harahap. Gak taunya yang didukung kalah. Ini kita menjadi pertanda kalau dia sedang gak punya pengaruh apa-apa lagi di partai yang didirikannya itu. Lalu bukannya melakukan introspeksi diri, si Amin Rais ini
mengambil alih basis massa dengan mendirikan partai Indonesia tanah air beta, pusaka abadi